Kenapa setelah minum obat ini jadi sering buang air kecil? Apakah itu normal atau berbahaya? Dan sebenarnya furosemid itu obat untuk apa? Halo semuanya, di video kali ini kita bakal bahas tentang furosemid secara lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami. Mulai dari fungsi obat, cara kerja, dosis, cara penggunaan, efek samping, sampai hal penting yang wajib diketahui sebelum meminum obat ini. Jadi simak sampai habis ya. Apa itu furosemid? Furosemid adalah obat diuretik atau sering disebut juga obat pelancar buang air kecil. Obat ini digunakan untuk membantu mengurangi penumpukan cairan di dalam tubuh. Biasanya kondisi ini terjadi pada gagal jantung, gangguan ginjal, penyakit hati, atau tekanan darah tinggi. Bagaimana cara kerjanya? Furosemid bekerja di ginjal. Obat ini membantu tubuh membuang kelebihan garam dan cairan melalui urin. Jadi, setelah minum obat ini, seseorang bisa akan lebih sering buang air kecil. Itulah kenapa furosemid ini sering disebut obat kencing. Dengan berkurangnya cairan tubuh, bengkak bisa mengecil, sesak napas bisa berkurang, dan tekanan darah juga bisa turun. Furosemid biasanya digunakan untuk mengatasi yang pertama edema atau penumpukan cairan. Yang kedua, gagal jantung. Karena pada kondisi ini tubuh sering menahan cairan berlebihan. Dan yang ketiga, penyakit ginjal dan hati yang menyebabkan tubuh sulit membuang cairan. Yang keempat, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Karena mengurangi cairan dalam pembuluh darah dapat membantu menurunkan tekanan darah. Kadang banyak orang tidak sadar kalau tubuhnya menumpuk cairan. Gejalanya bisa berupa kaki bengkak, berat badan naik cepat, sesak napas, perut terasa penuh, atau wajah terlihat sembab. Nah, pada kondisi seperti itu, dokter bisa saja memberikan furosemid. Dosis furosemid berbeda-beda tergantung penyakit dan kondisi pasien. Untuk orang dewasa, biasanya dimulai dari 40 mg per hari. Pada kondisi tertentu, dosis bisa lebih tinggi sesuai anjuran dokter. Sedangkan pada anak-anak, dosis dihitung berdasarkan berat badan. Karena itu, obat ini tidak boleh digunakan sembarangan. Cara minum furosemid cukup mudah. Tablet bisa diminum sebelum atau sesudah makan dengan air putih. Tapi ada satu hal penting, karena obat ini membuat sering buang air kecil, biasanya dokter menyarankan untuk diminum pada pagi atau siang hari. Kenapa seperti itu? Supaya tidak bolak-balik ke kamar mandi saat malam hari dan tidur jadi terganggu. Kalau lupa minum obat bagaimana? Segera minum saat ingat. Tapi kalau sudah dekat jadwal berikutnya, cukup lanjut dosis biasa. Artinya, obat ini diminum pada waktu yang sama setiap hari. Dan jangan lupa, jangan menggandakan dosis. Kenapa tidak boleh sembarangan? Walaupun terlihat sederhana, furosemid sebenarnya cukup kuat. Kalau digunakan sembarangan, tubuh bisa kehilangan terlalu banyak cairan dan elektrolit. Akibatnya bisa muncul lemas, pusing, tekanan darah turun, bahkan gangguan irama jantung. Karena itu, penggunaan furosemid harus sesuai pengawasan dokter. Efek samping yang paling sering muncul seperti sering buang air kecil, pusing, sakit kepala, mual, diare, atau pandangan kabur. Biasanya efek ini ringan, tapi ada juga efek samping serius yang harus diwaspadai, seperti mulut kering, kram otot, jantung berdebar tidak normal, telinga berdenging, tubuh sangat lemah, atau kulit dan mata menguning. Kalau muncul gejala seperti itu, segera periksa ke dokter. Interaksi obat. Furosemid juga bisa berinteraksi dengan beberapa obat lain. Contohnya obat tekanan darah, antibiotik, obat diabetes, dan obat anti nyeri seperti ibuprofen. Interaksi ini bisa meningkatkan efek samping atau membuat obat kurang efektif. Jadi selalu beritahu dokter kalau kamu sedang mengkonsumsi obat lain. Furosemid juga harus hati-hati digunakan pada orang dengan gangguan ginjal, gangguan hati, diabetes, asam urat, tekanan darah rendah, atau pembesaran prostat. Karena kondisi tersebut bisa mempengaruhi cara kerja obat ini. Untuk ibu hamil dan menyusui, penggunaan obat ini juga harus sesuai anjuran dokter. Ada beberapa tips penting saat penggunaan furosemid. Yang pertama, cukupi kebutuhan cairan sesuai anjuran dokter. Yang kedua, jangan langsung berdiri terlalu cepat karena bisa membuat pusing. Yang ketiga, kontrol rutin jika menggunakan obat ini dalam jangka panjang, karena dokter mungkin perlu memeriksa tekanan darah, fungsi ginjal, dan kadar elektrolit dalam tubuh. Jadi kesimpulannya, furosemid ini adalah obat diuretik yang membantu membuang kelebihan cairan dari tubuh melalui urin.
Obat ini sering digunakan untuk seperti edema, gagal jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, dan hipertensi. Karena bekerja cukup kuat, penggunaan furosemid harus sesuai resep dan pengawasan dokter. Kalau kalian pernah menggunakan obat ini, coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini supaya lebih banyak orang memahami penggunaan obat ini dengan benar. Sampai jumpa di video berikutnya.